Shalom adik-adik semua. Nah, gimana kabarnya nih? Pasti luar biasa kan? Nah, di kesempatan kali ini kakak akan menceritakan salah satu tokoh nabi dalam perjanjian lama. Tapi sebelum itu kakak memperkenalkan diri kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Reni Manado. Kakak mahasiswa dari IAIN Harutu semester 2 UG. Nah, di sini kakak akan menceritakan salah satu tokoh nabi dalam perjanjian lama. Coba tebak, tokoh nabi apa yang akan kakak ceritakan pada hari ini? Nah, di sini kakak akan memberitahu tokoh nabi yang akan kakak bawakan pada hari ini itu adalah tokoh nabi Daniel. Daniel di Gua Singa. Nah, kakak mau bertanya, siapa nih yang pernah mendengar Nabi Daniel? Ada yang pernah dengar? Nah, sebelum kakak lebih menjelaskan lebih dalam lagi mengenai tokoh Nabi Daniel, mari kakak ajak kita yang bisa membuka Alkitab dalam Perjanjian Lama, Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Untuk mempersingkatkan waktu, kakak langsung saja menceritakan kisah dari Daniel. Kisah Daniel, dia adalah pejabat yang tinggi di kerajaan Media. Nah, di kerajaan Media punya raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius bersahabat dengan Daniel karena Daniel pintar dan baik hati. Ketika Raja Darius berkuasa, Raja Darius berminat untuk menaikkan jabatan dari Daniel. Nah, dari situ banyak jabatan-jabatan lainnya yang iri dengan Daniel. Jabatan-jabatan Daniel itu memiliki hati yang sangat iri, hati yang sangat amarah, hati yang sangat panas untuk melihat jabatan dari Daniel. Nah, seketika itu jabatan-jabatan yang memiliki hati yang iri ini memiliki rencana. Rencananya itu adalah siapa yang menyembah Allah lain selain Raja Darius akan dihukum mati. Dan hukuman matinya itu adalah ia akan dicampakkan atau dilemparkan ke dalam gua singa. Jabatan-jabatan yang memiliki hati yang iri ini memang sengaja untuk melakukan perjanjian tersebut agar Daniel dibunuh oleh mereka di gua singa. Nah, ketika Raja Darius sudah setuju dengan pendapat dari pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini, keesokan harinya pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini melihat Daniel sedang berdoa kepada Tuhannya. Pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini melihat Daniel berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, pejabat-pejabat yang iri ini membawa Daniel menghadap kepada Raja Darius. Raja Darius sangat bersedih hati ketika melihat Daniel yang sudah menghadap dia, dan pejabat-pejabat lain itu langsung berkata kepada Raja Darius, Raja Darius, engkau sudah berkata bahwa siapa yang tidak menyembah engkau, siapa yang menyembah Allah lain selain engkau akan membunuh dia, mencampakkan dia ke dalam gua singa. Ketika Raja Darius berpikir panjang mengenai apa yang sudah dikatakan dalam perjanjiannya di kerajaan Media, Raja Darius setuju dengan apa yang sudah dikatakan pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini akan Daniel. Nah, Raja Darius berkata, aku akan menepati janjiku bagi siapa yang tidak menyembah aku, bahkan menyembah Allah lain selain aku akan membunuh dia dan memasukkan dia ke dalam gua singa. Namun memiliki hati yang sangat sedih ini dan memiliki hati yang terpaksa melihat Daniel yang akan sebentar lagi mati, Raja Darius sangat bersedih hati karena Daniel adalah sahabat dari Raja Darius, karena Raja Darius sangat percaya dan sangat senang melihat Daniel ketika dia tinggal di kerajaan Media, dan Daniel adalah orang yang sangat dipercayai oleh Raja Darius. Ketika pejabat-pejabat lainnya dan ketika Daniel sudah mendengar dari perkataan-perkataan Raja Darius, pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini membawa Daniel
mencampakkan dia ke dalam gua singa. Nah, seketika Raja Darius juga ikut untuk melihat semuanya itu, dan sebelum Daniel dicampakkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata, Semoga Allah yang kau sembah menyelamatkan engkau. nah, ketika pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini mencampakkan Daniel ke dalam gua singa, dan setelah ditutup, Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel berdoa, Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, aku takut dengan kegelapan ini. Tuhan, banyak singa di sini. Aku takut dimakan. Dan seketika Daniel berdoa panjang, malaikat tiba menghampiri Daniel dan menutup mulut-mulut para singa dan juga menghinakan singa kepada Daniel. Nah, setelah kejadian itu, Daniel tidak ada luka sedikit pun. Bahkan Daniel berteman dengan singa-singa yang ada di dalam gua singa itu. Singkat dari ceritanya, keesokan harinya Raja Darius dan pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini mendatangi Daniel di gua singa. Nah, ketika Raja Darius memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membukakan pintu dari gua singa itu. Ketika Raja Darius memerintahkan prajurit-prajurit lainnya untuk membukakan pintu dari gua singa tersebut, Raja Darius berteriak, Daniel, apakah engkau masih hidup? Dan pejabat-pejabat memiliki hati yang iri ini berkata, hah, dia berbicara dengan orang yang sudah mati. Dan seketika Daniel mendengarkan Raja Darius, Daniel berkata, hidup raja. Ketika pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini melihat Daniel yang terheran-heran akan kejadian itu, bahwa Daniel tidak ada luka sedikit pun, dan bahkan Daniel berteman dengan para singa-singa yang ada di gua singa itu. Raja Darius memerintahkan prajurit-prajurit lainnya untuk membawa Daniel kepada Raja Darius. Nah, seketika Raja Darius sangat amarah dengan pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini. Raja Darius berkata kepada pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini, berkata bahwa engkaulah yang layak untuk dikekang oleh singa-singa tersebut. Prajurit-prajurit membawa pejabat-pejabat memiliki hati yang iri ini ke dalam gua singa untuk dikekang oleh singa. Ketika pejabat-pejabat yang memiliki hati yang iri ini sudah dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius berkata kepada Daniel, Daniel, engkau masih hidup. Engkau tidak ada luka sedikit pun. Engkau tidak ada celah sedikit pun. Aku terkagum-kagum akan engkau. Aku terkagum-kagum akan Allah yang engkau sembah. Siapakah Allah yang engkau sembah? Kata Raja Darius. Dan Raja Darius berkata bahwa aku akan berkata dan mengatakan kepada rakyatku, kepada seisi dari kerajaan, untuk menyembah Allah yang engkau sembah gitu. Dan Raja Darius akan menaikkan jabatannya seperti apa yang sudah dikatakannya di hari-hari yang sebelum dia dimasukkan ke dalam gua singa. Dari kisah ini adik-adik, kakak mengajak kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Walaupun banyak orang-orang jahat, walaupun banyak orang-orang yang iri hati akan kita, walaupun banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita, janganlah kita mau meninggalkan Tuhan, tetapi marilah kita seperti Daniel yang semakin setia, yang selalu setia kepada Tuhan. Dan ingat ya adik-adik, ketika banyak pun persoalan kita, banyak pun masalah kita, banyak pun pergumulan kita, marilah kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah juru selamat kita. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengar cerita kisah kakak mengenai Daniel yang dicampakkan ke dalam gua singa. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kakak ucapkan dalam kata shalom.